Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua ya. Di edisi kali ini gue seneng banget nih. Gue sepadan bakal ngebahas ini karena Piala Dunia 2022 ini sudah masuk ke 16 besar, dan setelah ada kali ya hampir 2 minggu, banyak banget kejutan-kejutan yang terjadi, banyak banget hasil-hasil di luar dugaan. Dan ya kalau bisa dibilang Piala Dunia 2022 ini setelah fase grup berakhir ya, ini menjadi salah satu, mungkin bisa dibilang Piala Dunia paling terbaik sepanjang masa ya. Ini gila sih. Gimana ya, gue mulai dari mana yang ngebahasnya ya. Gue juga bingung ini. Mungkin langsung aja kali ya, kita bahas per grup aja ya. Jadi di grup A ini kan yang lolos ada Belanda dan Senegal ya. Ya, Belanda dan Senegal juga sebenarnya udah diprediksi bakal lolos sih ya, sebagai juara dan runner up. Terbukti dari biasanya dilihat juga dari video gua kemarin ya. Jadi waktu gua video preview group stage kan, ada kayak udah sekitar 8 bulan atau 7 bulan yang lalu lah ya. Itu gue memprediksi memang Belanda dan Senegal yang bakal lolos dari grup A sebagai juara dan runner up. Senegal pun head to head dengan Ekuador, itu benar kejadian ya. Senegal itu pertandingan terakhir ya, itu mereka head to head dengan Ekuador, yang menang menentukan siapa yang lolos ya, mendampingi Belanda. Ya Qatar seperti gue prediksikan ya, Qatar emang ya, Qatar pasti nggak akan lolos ya. Cuman gue nggak nyangka juga bisa kalah 3 kali beruntun ya. Gila sih Qatar ya. Dengan berapa ya? Dengan banyak sekali uang yang dikeluarkan, yang dihabiskan untuk membangun sebuah tim sampai muter-muter lah ya. Mereka ikut banyak turnamen, Piala Asia, CONCACAF ya, CONCACAF juga, Copa America juga sempat ikut, bahkan ikut kualifikasi Euro juga nggak salah ya, dicoba Eropa. Tapi 3 kali kalah itu dengan cuma nyetak 1 gol, wah parah sih. Maksudnya ini bener-bener bener-bener underwhelming banget ya Qatar. Tapi sebagai tuan rumah, Qatar gua akui cukup bisa mengemas event ini menjadi Piala Dunia paling menarik ya sejauh ini. Di grup B itu ada yang lolos, itu ada Inggris dan USA ya, yang juga udah gue prediksikan sih ya di video kemarin bahwa Inggris dan USA yang bakal lolos. Cuman ada kejutan juga nih kan, dimana ternyata Iran tuh berhasil ngalahin Wales ya. Jadi gue waktu itu prediksinya Wales itu bakal di peringkat ketiga, nah Iran terakhir. Ternyata Iran itu finish di peringkat ketiga, sempet head to head ya dengan USA ya untuk menentukan siapa yang lolos dampingin Inggris. Cuma ada USA yang menang, jadi juara grupnya itu ada Inggris, ada Amerika Serikat ya sebagai di grup B. Wales ya bener-bener mengecewakan sekali ya, setelah kemarin dari Euro 2016 mereka itu bisa sampai semifinal, tapi abis itu menurun ya performanya ya. Jadi tapi Wales lolos Piala Dunia sih udah satu prestasi yang bagus ya sejak 64 tahun yang lalu. Jadi tetap semangat ya buat Wales ya. Mungkin ini bisa jadi event terakhirnya Gareth Bale kali ya, karena umurnya udah nggak muda lagi. Gue nggak tahu ya apakah Gareth Bale masih berniat membuka timnas Wales habis ini. Mungkin masih memuluskan Wales ke Euro kali ya 2024, tapi kita nggak tahu, lihat aja. Kemudian di grup C, nah ini grup C nih mulai nih, mulai ada kejadian-kejadian ajaib ini ya. Jadi dimulai dari Argentina dan Arab Saudi. Seperti kita tahu ya, di luar dugaan Arab Saudi berhasil memutus rekor 36 pertandingan tidak terkalahkan Argentina ya. Hanya beda 1 dengan Italia. Jadi gagal menyamai Italia ya. Sekarang Italia yang masih pegang rekor 37. Tapi gila sih Arab Saudi ya. Bener-bener kelihatan pas Argentina tuh dapat berapa kali offset ya, golnya tuh berapa kali dianulir sama VAR. Wah ini kayaknya udah rada-rada nih, udah ada tanda-tanda nih bakal nggak beres nih. Ternyata bener dong kan, di awal babak kedua Arab Saudi udah ketinggalan 1-0, langsung ngegas gaspol, dia nyerang terus, ngandelin counter attack, sampai bisa cetak 2 gol ya, dimana gol yang kedua tuh Aldausari. Gila sih, cukup kelas ya untuk ukuran Arab Saudi ya. Tapi
akhirnya di pertandingan selanjutnya juga Arab Saudi harus kalah ya dari Polandia dan Meksiko. Cuman ini udah satu kejutan yang luar biasa ya. Apa ya, kejutan ini bisa dibilang kejutan pertama lah di Piala Dunia tahun ini ya. Kejutan pertama. Ya memang yang lolos tetap Argentina dan Polandia ya. Cuman ini menunjukkan bahwa Arab Saudi dengan segala apa ya, dengan segala kekuatan yang dimiliki yang mungkin tidak bisa di-compare dengan negara-negara Eropa ataupun Amerika Latin ya, tapi udah bisa memberikan satu perlawanan luar biasa ya. Salut lah ya buat Arab Saudi di grup D. Nah ini grup D nih juga nih menarik nih ya. Kalau untuk juara grup gue pasti menjagokan Prancis lah ya. Yang memang Prancis lolos ke juara grup. Cuman Prancis pun di pertandingan terakhir mereka kalah lawan Tunisia ya. Bisa-bisanya kalah lawan Tunisia yang notabene bekas jajahan mereka dulu ya. Sayangnya juga Tunisia walaupun menang lawan Prancis nggak mampu lolos ya. Karena Australia menang 2 kali nih. Ini Australia ini gimana ya? Ya kalau lawan Prancis emang udah ketebak siapa sih Prancis yang menang ya. Tapi kalau yang lawan Tunisia ya kalau lawan Tunisia sih 50-50 sih, karena Australia sama Tunisia itu relatif berimbang dan gue memang menjagokan Australia ya lawan Tunisia ya. Memang bener menang 1-0. Tapi yang nggak gue sangka-sangka, yang nggak gue duga itu Australia ya berhasil menang lawan Denmark ya. Gue sebenarnya pengen banget Denmark yang harus mendampingin Prancis ya, karena penampilan mereka di Euro 2020 menjanjikan untuk sampai semifinal. Cuma bener-bener tahun ini underwhelming banget ya. Dimulai dari seri lawan Tunisia ya, seri lawan Tunisia loh, lawan Tunisia aja seri. Terus abis itu mereka kalah lawan Perancis, itu udah expect sih, udah kita udah expect semua. Cuman yang nggak gue sangka kalah lawan Australia sih. Dan Australia ini menurut gue gacor ya. Australia ini kemarin dibantai Perancis 4-1, tapi mereka bisa bisa menang 1-0, 2 kali clean sheet loh lawan, apalagi lawan Denmark ya, yang Denmark itu notabene kualitas main Denmark tuh di atas Australia. Bahkan striker-strikernya juga bahaya tuh ya, kayak Poulsen, Dolberg ya, kayak si Cornelius ya. Bahaya juga itu, cuman bisa diredam ya sama pertahanan dari Australia. Salut lah ya buat Australia. Itu kejutan di grup B ya. Di grup D ya, kejutan di grup D. Nah di grup E itu ada, nah ini nih, ini mulai nih ya, ini mulai apa ya, menarik nih ya. Jadi di grup E ini kan kalau di video kan gue memprediksikan Jerman dan Spanyol nih kan yang lolos nih ya. Cuman ternyata ada kejutan luar biasa ya. Jadi Jepang nih ya, Jepang yang tidak diunggulkan tiba-tiba bisa menang dong, comeback 2-1 lawan Jerman ya. Udah ketinggalan duluan. Spanyol sih juga menang Costa Rica udah pasti sih. Cuman gue juga nyangka juga skor sampai 7-0 dibantai ya. Nah, besoknya di matchday berikutnya Jepang yang difavoritkan, ini sekarang posisinya bukan underdog nih Jepang nih kan, difavoritkan untuk lawan Costa Rica menang, justru malah kalah 1-0. Gila nggak? Ya kan? Menang lawan kalah lawan Costa Rica 1-0. Tapi match day berikutnya menang lagi lawan Spanyol 2-1, comeback pula. Gila nggak? Jadi Jepang ini mereka memuncaki grup E dengan 6 poin. Itu hasil 2 kali kemenangan lawan Jerman dan Spanyol. Tapi ini di atas mereka banget ya. Benar-benar di atas mereka. Tapi lawan tim yang lebih lemah di hadapan mereka kalah. Gila nggak? Costa Rica yang bisa dibantai Spanyol 7-0 tuh bisa menang 1-0 ya lawan Jepang. Itu waktu sempat membuka harapan ya, asa buat mereka ya. Apalagi ketika Costa Rica lawan Jerman tuh ya sempat unggul 2-1, itu sayang banget ya. Mungkin kalau misalkan 2-1 bertahan, Spanyol dan Jerman akan tersingkir ya. Jepang, Costa Rica yang lolos sebagai juara grup E ya. Tapi ya akhirnya Jerman menang ya, meskipun Jerman juga tersingkir. Makanya Jepang sekarang peringkat 1 ya. Di Jepang peringkat 1 di grup E. Kemudian juga ada Spanyol lah sebagai runner up ya. Jadi ini hasil yang di luar dugaan ya. At least salah satu dari tim yang gue prediksi masih lolos ya selanjutnya. Tapi ini suatu kejutan luar biasa ya. Terus di grup F ada ini juga ya kan. Semua orang memfavoritkan Belgia dan Kroasia yang bakal lolos, tapi ternyata yang lolos adalah Maroko sebagai juara grup ya.
tidak pernah terkalahkan, mereka imbang lawan Kroasia ya. Terus mereka bisa menang lawan Belgia. Ini kejutan di grup F nih, menang lawan Belgia 2-0. Terus menang lawan Kanada ya. Kanada salah satu tim yang yang cukup yang bermain sebenarnya nggak buruk-buruk banget sih Kanada ya. Kanada waktu lawan Belgia tuh bisa ngimbangin ya. Bahkan sebenarnya lebih unggul dari beberapa sisi ya, beberapa segi ya. Cuman emang pengalaman bicara sih ya kan, Belgia masih bisa menang 1-0 meskipun itu ugly win banget ya. Cuman di pertandingan selanjutnya mereka underwhelming kalah sama Maroko ya 2-0. Nah, di pertandingan ketiga nih yang harusnya mereka menang supaya bisa buka asa nih lolos. Mereka lawan Kroasia justru malah imbang cuma 0-0 ya. Dan pertandingannya kalau aja Lukaku itu masukin semua peluang yang dia dapat itu, mungkin Lukaku bukan jadi national hero ya, cuman Lukaku aja jadi pesakitan. Belgia gagal lolos ya, finish di peringkat ketiga. Poinnya sama sih kayak apa ya? Nggak apa ya? Sebenarnya sih kalau gue lihat Belgia ini apa ya? Dari tahun ke tahun selalu ya kayak begini ya. Maksudnya digadang-gadang golden generation lah, pemain terbaik Eropa lah gitu kan, pemain yang main di klub besar, tapi aduh, prestasi paling tinggi itu cuma peringkat 3 di Piala Dunia 2018. Itu juga udah underwhelming ya sebenarnya ya untuk timnas Belgia ya, dengan predikatnya sebagai tim nomor 1 ranking FIFA ya kan, nggak pantas sebenarnya. Tapi ya dengan ini juga ya poinnya sih dari tahun ke tahun tetap sama lah. Belgia ini menurut gue overrated, dan gue bersyukur sih Roberto Martinez akhirnya mundurkan diri, karena dia tuh bagi gue pelatih mediocre yang nggak pantas buat ngelatih tim sebesar Belgia ya. Butuh seorang pelatih yang lebih punya pengalaman, lebih punya karakter ya. Kalau gue sih Martinez sih kayaknya agak lembek kali ya, agak lembek ya dengan mainnya yang super duper bintang itu. Tapi ya kita doakan lah ya, semoga Belgia bisa lolos ke Euro 2024, biar bisa ngeramein lah ya. Tapi kalau bagi gue Belgia sekarang bukan tim hebat lagi ya. Gue nonton mereka juga sebentar lagi bakal pensiun, jadi ya Maroko lah ya. Maroko juara grup sih ya. Gue salut sih dengan kembalinya Hakim Ziyech nih ke timnas. Hakim Ziyech ini emang memberi perubahan luar biasa ya. Setelah kemarin ngambek ya, nggak mau main di bawah pelatih yang lama, ganti pelatih gacor lagi ya. Gue salut sih emang Maroko ya. Jadi itu di grup G sendiri ada ya kalau Brazil kita expect lah ya, Brazil lolos sebagai juara grup. Kalau di para apa itu, kalau nggak salah ya, gue kemarin di video kemarin tuh menjagokan Kamerun memang sempat ya, Kamerun tuh sempat hampir aja lolos itu ya, karena mereka ternyata bisa menang 1-0 lawan Brazil. Itu yang di luar dugaan. Cuman sayangnya ya Swiss di menit-menit akhir juga ya, itu golnya Kamerun BTW di menit akhir itu Vincent Aboubakar sampai buka baju loh. Udah benar yakin kalau mereka lolos ya, ternyata Swiss ya yang lolos karena menang juga lawan Serbia di menit-menit akhir. Tapi ya Brazil sama Swiss bagi gue pantas lah ya untuk tampil di 16 besar ya, karena kedalaman skor mereka lebih besar ya. Kamerun ya ketika kemarin kalah lawan Swiss, itu pun kalahnya juga kalah tipis banget, udah bisa nahan imbang Serbia. Kalau bisa menang Serbia mungkin Kamerun yang udah lolos kali ya. Cuman ya dengan menang Brazil ini juga satu kejutan pula. Masa depan Kamerun cerah lah di tahun-tahun berikutnya kata gue, dengan pemain keturunan juga ya. Jadi dulu kan Kamerun banyak sekali ngandelin pemain asli, sekarang mereka lebih terbuka, mereka ngandelin pemain keturunan, tetap bisa terbukti ya bisa ngangkat kualitas tim ya. Choupo-Moting juga ini resurgence nih setelah dia subur lagi bersama Bayern Munchen. Sekarang dia sebagai kapten juga ya untuk timnas Kamerun. Salut sih ya buat leadershipnya dari Choupo-Moting. Tapi grup gue Brazil Swiss ya. Nah di grup H nih, ini kejutannya belum berhenti nih ya. Jadi di pertandingan pertama kan Uruguay yang ketemu Korea Selatan, bisa nahan imbang dong 0-0 kan. Nah kalau Portugal Ghana oke lah, Portugal menang gue juga expect juga ya, karena mereka udah sering ketemu. Portugal head to head lebih bagus ya, Portugal menang ya. Tapi di matchday kedua ini ada kejutan lagi nih, South Korea yang lebih gua unggulkan ternyata kalah 3-2 lawan Ghana ya. Itu buka harapan bagi mereka untuk lolos.
lebih besar ya Ghana. South Korea lebih kecil peluangnya. Di match ketiga lagi dong kejutan dong. Ghana yang udah di atas angin tiba-tiba kalah ketemu Uruguay lagi ya. Kalah 2-0. Tapi di sisi lain Portugal yang udah memuncaki klasmen, yang udah di atas angin bener-bener unggul duluan bahkan non South Korea. Tiba-tiba ya kalah gitu loh di comeback ya menit-menit akhir. Jadinya South Korea yang lolos ya buat nemenin Portugal ini ya. Jadi ya Portugal hanya peringkat 1 dengan 6 poin. Tingkat 2-nya ada South Korea nih ya. Korea Selatan pun juga sebenarnya poinnya sama dengan Uruguay, sama-sama 4, sisi golnya sama-sama 0, head to head mereka imbang seri ya, 0-0. Cuman mereka unggul di produktivitas gol ya, memasukkannya lebih banyak 4, cuman Uruguay cuma 2 ya di 3 pertandingan. Jadi Portugal dan Korea Selatan yang akhirnya lolos. Jadi ini bagiku kayaknya satu sejarah lagi ya rekor. Tidak ada tim yang bisa menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan ya. Paling mentok kayak Inggris, kayak Belanda itu mereka harus main imbang sekali ya. Jadi poinnya 7, nggak ada yang sampai poinnya 9. Yang poinnya 0 tuh ada ya, Qatar sama Kanada ya, yang nggak pernah sama sekali. Tapi ini membuktikan bahwa semua tim sekarang nggak bisa ditebak, kualitasnya merata, tidak ada yang benar-benar dominan. Semua tim bisa membuat kejutan, dan gue seneng sih karena gue bisa ngeliat akhirnya 3 tim dari zona Asia lolos ke 16 besar tuh pertama kali sepanjang sejarah ya. Jadi gue seneng banget nih ngeliat Piala Dunia tahun ini. Kita tunggu lagi nih apa ada kejutan-kejutan lainnya nih yang bakal ada di 16 besar dan babak-babak seterusnya. Kalau dari prediksi gue sendiri 16 besar malam ini kan Belanda lawan Amerika ya. Ya gue sih prediksi Belanda yang bakal lolos. Terus Argentina Australia, gue Argentina. Besok kan ada Inggris Senegal sama Prancis Polandia ya. Inggris sama Prancis. Hari Seninnya ada Jepang Kroasia dan Brazil Korea Selatan. Gue kalau Brazil Korea Selatan gue pilih Brazil sih ya yang lolos pasti. Tapi kalau Jepang Kroasia gue pengen lihat Jepang lolos ke 8 besar sih ya. Karena Jepang ini kemarin aja hampir lolos ke 8 besar, bisa ngimbangi Belgia. Gue rasa dengan Kroasia yang kualitasnya di bawah Belgia bisa lah ya buat membuat kejutan lagi ya. Pertandingan hari Selasa itu terakhir ada Portugal lawan Maroko lawan Spanyol ya. Ya gue sih masih dukung Spanyol ya untuk lolos ya, karena mereka juga Spanyol ya. Kita tahu lah reputasi Spanyol seperti apa walaupun main kawan Jepang. Terakhir itu Portugal ketemu sama Swiss ya. Ya gue masih dukung Portugal sih ya untuk lolos ya, meskipun kemarin mainnya pas ketinggalan pas udah 1-0 Ronaldo malah kayak begitu lagi mainnya. Tapi ya gue masih percaya lah Portugal bisa lolos ya. Nah ini prediksi gue di sementara nih ya kan. Jadi ada Brazil, ada Portugal, Jepang, Inggris, Prancis, Belanda, Argentina sama apa satu lagi ya, Brazil, Jepang, Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, Belanda sama Inggris ya. Itu ya 8 negara itu yang gue pastikan bakal lolos ke 8 besar. Kita tunggu lagi nih apakah ada kejutan-kejutan lagi. Mungkin bisa jadi Swiss yang lolos atau jadi Korea yang lolos lagi kan, kita nggak tahu ya. Pokoknya semakin menarik untuk ditunggu nih kelanjutan pada 2022. Dan semoga Piala Dunia tahun ini berakhir dengan happy ending. Gue sih mau ada plot twist lagi ya, sama kayak fase grup yang kemarin. Gue mengangkat ada plot twist lagi. Cuman tuh saat ini ya prediksi gue itu ya, untuk 8 negara yang lolos itu. Jadi ya kita tunggu aja. Gue pasti bakal nonton sih ya malam ini ya, Belanda dan Amerika. Jadi itu aja dulu ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu komen, like, share, dan subscribe. Silakan kalau kalian mau berkomentar apapun bisa ke kolom komentar. Kalau misalkan kalian juga mau sharing ini ke teman-teman, silakan. Kita bisa berbagi pandangan lah ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, bersyukur, dan sehat selalu. Jaga kesehatan dan jaga mata juga ya, karena kalian pasti bakal begadang juga ya. Diaturlah pola tidurnya ya. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.